Tahukah kamu, atom merupakan penyusun dasar seluruh materi di alam semesta. Gagasan tentang atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, diketahui bahwa atom tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil, yaitu proton, neutron, dan elektron. Atom bersifat netral karena jumlah proton bermuatan positif sama dengan jumlah elektron bermuatan negatif. Partikel-partikel dasar penyusun atom yaitu elektron yang diawali oleh penelitian tentang tabung hampa, Sir Humphrey Davy menemukan bahwa gas dapat mengantarkan listrik pada tekanan rendah. William Crookes kemudian menemukan sinar katode pada tahun 1875. George Stoney menamai partikel penyusun sinar katode sebagai elektron pada tahun 1891. Selanjutnya, J.J. Thomson membuktikan keberadaan elektron melalui percobaan sinar katode dan menunjukkan bahwa elektron bermuatan negatif karena dibelokkan menuju kutub positif medan listrik. Lalu ada proton, di mana keberadaan proton ditemukan melalui percobaan Eugen Goldstein pada tahun 1886 menggunakan tabung Crookes yang dimodifikasi dengan katode berlubang. Percobaan tersebut menghasilkan sinar anoda atau sinar positif yang menunjukkan adanya partikel bermuatan positif dalam atom yang kemudian dikenal sebagai proton. Kemudian terdapat neutron pada tahun 1911. Rutherford dibantu Hans Geiger dan Ernest Marsden berhasil menemukan konsep inti atom, di mana inti atom tersusun atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bersifat netral atau tidak bermuatan. Lalu di atom sendiri ada nomor atom dan nomor massa. Nomor atom ditandai dengan Z. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dalam suatu atom. Pada atom netral jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Oleh karena itu, nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jika atom kehilangan elektron, terbentuk ion positif kation. Sebaliknya, jika atom menerima elektron, terbentuk ion negatif anion. Nomor massa merupakan jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Karena massa elektron sangat kecil, massa elektron diabaikan. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Lalu terdapat konfigurasi elektron, yang dimana susunan elektron dalam atom. Elektron menempati kulit-kulit elektron dengan tingkat energi tertentu. Semakin jauh kulit dari inti atom, semakin besar energinya. Jumlah maksimum elektron dalam suatu kulit ditentukan dengan rumus 2n2 atau 2n⁻², dengan n adalah nomor kulit. Kemudian ada aturan Hahn pada orbital yang setingkat energinya. Elektron akan mengisi setiap orbital secara tunggal dengan spin yang sama terlebih dahulu sebelum berpasangan. Dan ada larangan Pauli, di mana tidak ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Dalam satu orbital hanya terdapat maksimal dua elektron dengan arah spin berlawanan. Lalu untuk bilangan kuantum digunakan untuk menjelaskan kedudukan dan sifat elektron dalam atom. Terdapat 4 jenis bilangan kuantum magnetik yang menyatakan posisi suatu elektron dalam atom, sedangkan bilangan kuantum spin menyatakan arah putaran elektron dalam atom. Bilangan kuantum utama menunjukkan tingkat energi atau kulit elektron. Nilainya berupa bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4. Semakin besar nilai n, maka jauh posisi elektron dari inti dan semakin besar energinya. Bilangan kuantum azimut menunjukkan bentuk orbital atau subkulit elektron. Nilainya berkisar dari 0 hingga n-1. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan orientasi orbital dalam ruang. Nilainya berkisar -1 hingga +1. Lalu bilangan kuantum spin menunjukkan arah putaran elektron. Nilainya hanya +setengah atau spin ke atas, -setengah atau spin ke bawah. Dua elektron dalam satu orbital harus memiliki nilai spin yang berlawanan.